Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Makassar adalah kota terbesar di kawasan Indonesia Timur yang terus berkembang pesat dengan kehidupan sosial bermasyarakatnya yang heterogen, toleran, dan damai. Kini Makassar juga tumbuh menjadi kota pendidikan yang sangat diperhitungkan. Salah satu pilar penyangga pendidikan tinggi di Makassar adalah Universitas Megaresmi Makassar yang didirikan oleh Yayasan Islam Megaresmi. Universitas Megaresmi Makassar adalah perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Universitas ini memiliki visi menjadi universitas unggul dalam bidang teknologi di tingkat nasional pada tahun 2034. Untuk mencapai visi tersebut, Unimer berkomitmen menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia, berdaya saing di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Selain itu, universitas ini aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, serta menjalani kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Unimer adalah kampus yang mendukung kebutuhan dan karakteristik Gen Z dengan pendekatan modern teknologi berbasis pendidikan. Ini menjadikan Unimer tempat yang ideal bagi Gen Z untuk belajar dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum kita memasuki materi tentang eksistensi Gen Z dalam bahasa Inggris, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu Gen Z. Jadi, Gen Z adalah kelompok usia yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka tumbuh bersama teknologi digital sehingga dikenal sebagai digital native. Gen Z memiliki karakteristik unik seperti berpikir kritis, kreatif, inklusif, juga berorientasi pada masa depan dengan fokus pada pendidikan dan karir. Gen Z memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat. Mereka membawa perubahan sosial dan politik, mengembangkan inovasi teknologi, dan mempromosikan kesadaran lingkungan. Mereka juga meningkatkan kesadaran kesehatan mental dan membangun komunikasi inklusif. Namun, Gen Z juga menghadapi tantangan seperti perubahan global, tekanan ekonomi dan sosial, serta mempertahankan identitas diri. Dalam kehidupan sehari-hari, Gen Z dikenal sebagai penggunaan aktif media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat. Mereka juga mengkonsumsi konten video pendek dan berinteraksi secara online. Mereka menghargai keaslian dan transparansi dalam berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, Gen Z memiliki potensi besar dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Jadi, Gen Z adalah kelompok usia dari tahun 1997 hingga 2012. Mereka sangat aktif di media sosial. Mereka menghabiskan waktu lebih dari 2 jam sehari di platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Snapchat. Ketergantungan ini mempengaruhi perilaku komunikasi dan gaya hidup mereka. Dalam berkomunikasi, Gen Z menggunakan bahasa informal dan bahasa Inggris seperti live, FOMO, dan ghost. Mereka lebih suka berinteraksi melalui grup chat dan komunitas online.
Konten visual seperti gambar dan video menjadi referensi mereka. Media sosial juga mempengaruhi gaya hidup Gen Z. Mereka terpengaruh oleh influencer dan iklan online saat membeli produk. Mereka peduli dengan isu sosial dan lingkungan, serta menggunakan media sosial untuk mencari informasi dan edukasi. Kreativitas dan ekspresi diri melalui konten menjadi bagian penting. Namun, ketergantungan media sosial juga memiliki dampak negatif. Kecanduan, penyebaran informasi palsu, dan pengaruh negatif terhadap kesehatan mental menjadi perhatian. Oleh karena itu, orang tua dan pengasuh perlu memantau penggunaan media sosial, memberikan edukasi keselamatan online, dan mendorong aktivitas offline. Istilah media sosial dalam bahasa Inggris mencerminkan budaya dan gaya hidup penggunaan internet. Istilah umum seperti link, post, dan selfie sering digunakan dalam percakapan online singkat seperti PDH, IDK, dan LOL. Istilah branding seperti meme, slang, dan stan mencerminkan ekspresi emosi dan pendapat. Sementara itu, istilah online gap dan bootcamp digunakan untuk mengungkapkan kegiatan apapun pekerjaan. Dalam konteks media sosial, istilah seperti DM, hashtag, mention, dan tag digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna lain. Istilah ini memudahkan berkomunikasi dan berbagai konteks dibuat oleh media sosial. Anak Gen Z menggunakan bahasa Inggris yang santai dan informal dalam percakapan setiap hari. Mereka sering menggunakan istilah seperti what's good. Mereka juga menggunakan bahasa yang santai saat merencanakan kegiatan seperti what's the routine. Dalam berpisah, mereka mengucapkan later guys, see you tomorrow, and styling. Bahasa ini mencerminkan keunikan dan kreativitas Gen Z. Bahasa Inggris penting bagi Gen Z karena membuka peluang pendidikan global, memudahkan komunikasi dengan orang-orang dari berbagai negara, meningkatkan peluang kerja di perusahaan multinasional, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan klien dan mitra, mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri, membantu berbagai pendapat dan ide, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analita. Dengan memahami dan menguasai bahasa Inggris, Gen Z dapat meningkatkan kesempatan dan kekuasaan dalam berbagai bidang. Generasi Z, atau biasa disebut dengan Gen Z, memiliki bahasa Inggris yang dinamis dan kreatif, mencerminkan budaya dan gaya hidup mereka. Mereka menciptakan istilah dan frasa baru yang unik, santai, dan tidak formal, memudahkan komunikasi dan ekspresi diri. Bahasa ini mencakup berbagai aspek seperti emosi, hubungan, dan kehidupan sehari-hari. Bahasa Gen Z terus berkembang dan mencerminkan keunikan dan kreativitas mereka. English is not just a language, it's a superpower.